perjalanan itu gue sama Isal tuh udah yakin nih berdua aja. Iya. Gue nggak sampai ke atas bro, hawanya udah nggak enak aja gue tuh. Perasaan gue tuh ada yang liatin gitu lagi masa. Ada suara-suara yang langkah kaki, tau nggak lo? Kayak orang nongkrong ngebuka sampah. Gue nyalain gitu kan, gue buka tenda, nggak ada siapa-siapa. Nah, pas sebelum lo bangunin gue tuh, gue ngimpi tau. Waduh. Mimpi apaan? Gue bilang. Mimpi ada remaja cewek gitu, dibunuh lo di sini. Sang, apa yang gue lihat semalam nenek-nenek kali. Gimana kabarnya? Sehat. Puasa lancar. Alhamdulillah anjing lancar. Ya, yang lancar mah lancar, yang enggak mah enggak. Parah lo, baru juga seminggu udah bolong aja. Enggak lah. Yakin lah. Full gua alhamdulillah, enggak ada godaan, enggak ada apapun itu. Gimana? Ada yang mau diceritain lagi lo? Ada. Malam ini tuh gua mau cerita pengalaman gua waktu naik Gunung Arjuna via Lawang. Di mana itu? Daerah mana itu? Di Malang, Jawa Timur. Jawa Ya. Timur. Kejadiannya sih sebetulnya gue nggak pernah cerita sih sebelumnya ke teman-teman kalau yang pendakian gue di Gunung Arjuna ini. Kenapa? Karena gagal pendakiannya. Kok bisa gagal itu ya? Ya itu karena ada hal-hal gangguan-gangguan yang tidak berkenan lah waktu itu. Dan ceritanya pun menurut gue sih gue lebih ngerasa ketakutan di sini daripada yang waktu pengalaman gue di naik Rinjani. Iya. Berarti horor banget ini ya. Jadi serem banget nih ya. Jadi mulanya kisahnya begini. Kejadiannya sih waktu itu kan gue udah ngerencanain mau naik Gunung Semeru. Kejadiannya berawal di tahun 2019 di bulan Mei kalau nggak salah. Mei itu ya? Di bulan Mei. Rencananya gue mau naik Gunung Semeru. Terus? Berhubung waktu itu Gunung Semerunya masih tutup. Iya. Dan gue juga udah tanggung beli tiket kereta jauh-jauh hari. Akhirnya gue paksain lah berangkat ke Malang. Gue belokin lah naik Gunung Arjuna via Lawang. Terus itu lo sendiri apa sama teman lo itu? Awalnya berempat. Gue mau naik Gunung Semeru tuh awalnya berempat. Hanya saja gue sama temen gue tuh satu lagi, Faisal itu udah keburu beli tiket kereta api dulu. PP. Iya. Jadi, nah temen gue yang dua ini nggak jadi berangkat karena Semerunya kan masih tutup. Iya. Makanya dia nggak jadi ikut. Dia juga belum beli tiket kereta. Iya. Dari awal berangkat tuh sebetulnya gue udah malas berangkat. Loh. Intinya kan tujuan awalnya kan mau ke Semeru. Semeru, iya. Karena Semerunya masih tutup. Waktu itu kalau nggak salah tuh meletus di Semeru tuh ada. Mei 2019 ya. Iya. Iya, kalau nggak salah itu lagi rame itu di sana. Meletus sih, makanya penutupannya diperpanjang. Akhirnya ya udah Sal, kita jadiin aja berangkat ke Malang. Tapi naik Gunung Arjuna, gue bilang. Kebetulan gue juga belum pernah naik Gunung Arjuna. Nekat banget loh. Isal mah udah. Isal udah. Kata gue, mau naik via mana nih? Udah lihat Lawang aja. Iya. Ya udahlah gitu. Ya udah akhirnya hari H itu gue berangkat naik kereta. Sampai Malang biasa pagi, sore dari Jakarta tuh jam 3. Hari itu gue langsung naik angkot, dianterin langsung ke base camp ke Lawang itu Arjuna. Itu perasaan gue tuh sebetulnya udah nggak enak sih. Udah malas aja. Nggak enak karena lo nggak jadi ke Semeru atau lo ada perasaan-perasaan yang nggak nyaman gitu tuh? Ya pemantiknya sih mungkin karena gagal ke Semeru sih kayaknya. Gitu. Tapi waktu itu bukan cuman perasaan yang gagal ke Semeru doang sih yang gue rasa. Kayak badan gue tiba-tiba panas dingin gitu loh. Yang tadinya sehat. Iya. Sampai Malang jadi nggak karu-karuan badan gue. Itu pas waktu kita sampai di base camp pendakian itu via Lawang itu, yakin nih berdua aja nih. Masalahnya gue naik itu hari Minggu. Yang dimana pendaki-pendaki itu kan
turun hari Minggu itu. Kebanyakan kan pendaki turun kan, di weekend itu turun kan. Setelah udah siap semua, sore deh asar tuh gue baru naik. Di perjalanan itu gue sama Isal tuh udah yakin nih berdua aja. Yakin lu gitu. Gue, air ada nggak? Ada bang di sini kata dia. Ada, gue udah pernah naik lewat sini gitu. Yakin lu, takutnya nggak ada doang lu. Air kita bawa air cuman 3 botol gue bilang. 3 botol. Nah jadi gini, setelah gue naik tuh kan, sampai tuh di pos 1 tuh kita istirahat. Di situ gue nanya Isal lagi, yakin naik nih? Aduh, perasaan gue udah gak enak sih. Perasaan gue udah gak enak. Gue ngeliat raut muka Isal pun kayak muka yang males juga gitu loh. Ya udah kita naik. Akhirnya sampai di pos 2, ketemu pendaki lain yang mau turun. Rame nggak di atas? Enggak sih, nggak terlalu rame. Terus Sal, bikin tenda di sini aja deh. Oh ya udah bang, di sini aja lah, tidur sini aja. Akhirnya lo di pos 2 bikin tenda? Ya, gue mutusin buat bikin tenda di situ. Gue nggak mau jalan malam. Pas maghrib itu azan lah, masih kedenger azan dari bawah juga. Akhirnya datang lah tuh suami istri tuh sama anaknya tuh. Bikin tendanya mendingan di shelter di dalam. Lagian udah nggak ada siapa-siapa kata dia. Ada pendaki lain juga. Kok saya terakhir ini turun. Ini jangan dicontoh ya. Karena posisinya sepi di pos 2, makanya gue bikin tendanya di dalam shelter. Nah, akhirnya udah gue mutusin di dalam shelter lah. Jadi kayak bangunan gitu loh. Masak lah itu, udah masak, habis makan. Tuh hawanya udah nggak enak aja gue. Perasaan gue tuh ada yang ngeliatin aja pas lagi masak. Makanya kan gue selalu nengok pintu shelter itu, gue tengok lagi. Gue tengok lagi. Isal nanya, kenapa lo bang? Agak. Setelah itu, setelah mateng, makan, beres, kita putusin buat istirahat. Sampah-sampah gue beresin ya kan, gue masukin plastik, gue ikat biar nggak acak-acakan gitu kan. Isa lah ya, beres selesai itu Isa lah, jam 8-an itu udah beres makan, udah ini ya. Tidur. Gue tuh nggak bisa tidur, ke kiri lagi, ke kanan lagi, galang kiri, galang kanan. Nah, Isal itu tidur duluan. Di situ udah mulai tuh ada suara-suara yang langkah kaki, tahu nggak lo? Sak gitu loh. Bangun lagi gue kan, lihat lagi. Ini cahaya dari bulan ya, dari bulan doang karena gelap kan. Jadi cahaya dari bulan tuh jelas banget gitu masuk tenda itu loh, bayang-bayang itu. Jadi makanya kelihatan bayang-bayang pintu shelter tuh kelihatan gitu. Lo udah ngecek nggak itu siapa tuh hewan? Iya, gue sih pikirannya hewan, maksudnya hewan gitu, monyet atau apa gitu kan. Tapi entah kenapa ya, pas keadaan mau tidur gitu loh, udah mau ngantuk, ada lagi jejak-jejak kaki itu, langkah-langkah kaki. Iya, suara-suara langkah kaki tuh, orang jalan tuh, serak. Bilang, sempet buka tenda tuh, sempet ngeliat sampah, nggak ada yang ngacak-ngacak gitu kan. Ngeliat pintu shelter nggak ada juga dari tenda. Lo udah mastiin sekeliling lo lah ya? Iya gitu. Udahlah, gue tutup lagi. Nah, setelah itu selang 15 menit, gue kan naruh sampah di plastik ya. Udah gue sampah-sampah tuh bekas masak tadi tuh. Itu sampah-sampah yang di plastik itu, jadi kayak ada yang buka, tau gak lo? Kayak ada yang ngorek-ngorek gitu loh sampahnya. Gue sempet ngelihat bayangan kayak orang nongkrong ngebuka sampah. Ngelihat jelas itu. Jelas bayangan itu. Hewan atau bentuk? Hewan sih kayaknya. Gue sih ngiranya monyet. Monyet. Akhirnya gue, ngacak-ngacak, takutnya diacak-acak gitu kan. Gue besok repot beresinnya. Gue langsung hus. Kata gue, kok nggak ada. Pas gue tenda buka, nggak ada. Terus udah panik gitu dah. Sosoknya nggak gede itu? Enggak, kecil ya? Enggak gede, masih kayak bayangan monyet, tau nggak lo? Monyetnya biasa aja gitu. Terus, nah, tapi ya udahlah gitulah, nggak ganggu nih. Mindset lo tuh udah kemana-mana aja tuh ya. Ini kayaknya setan ini kayaknya. Pokoknya udah mulai ketakutan lah. Gue udah mulai ada rasa takut di situ. Mulai ada rasa takut. Udah makin gelisah aja kan, tidur kan. Perasaan lo, pikiran lo pasti nggak kalah di situ tuh ya. Kemana-mana. Pokoknya yang ada di pikiran gue tuh goib aja. Isal masih enak tidur. Saya masih enak tidur ngorok. Pules dia mah ya.
Barok ya. Ya. Kurang bangkong si anjing mah. Parah sih, parah. Nah, selesai dari situ kan, gue tuh lihat kayak ada yang masuk gitu loh ke shelter. Sak. Itu langsung ke sampah. Jadi ngacak-ngacak sampah gitu loh, kayak monyet lagi ngacak-ngacak sampah. Iya. Akhirnya gue gusa-gusa tuh, ya kan? Hus. Setelah gue gusa-gusa itu ngedeketin. Makin deket, ngedeketin tenda. Panik, ngedeketin tenda. Gue paniknya kan takutnya mau ngacak-ngacak tenda gitu loh, mau ngerobek tenda, nyari makanan dalam tenda kan. Karena makanan ada dalam tenda kan. Takutnya yang kalau naik gunung kan sukanya tuh maunya tuh ngacak-ngacak tenda tuh disobek-sobek tuh tendanya, nyari-nyari makanan. Nah itu makin dekat tuh bayangannya tuh, bungkuk gitu ya. Gimana sih lo monyet bayangannya kan? Oh dari situ panik gue bangunin lah Isal yang lagi tidur. Sal, bangun Sal, monyet. Center mana center, gue bilang. Center kan ada di pojokan dia tuh, di sebelah dia tuh. Bangunlah dia tuh kan, bangun nggak? Gue nyalain gitu kan. Gue buka tenda, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Ya kalau misalkan itu monyet, pasti adalah kabur gitu kan. Iya kabur kan, harusnya kan begitu buka tenda kan kabur kan. Gue ngeliat dong, ini nggak ada. Atau nggak suara jejaknya. Iya, gitu kan. Ini nggak ada. Gue senterin pojok kiri, shelter kiri kanan itu sampai sampah itu masih terbungkus rapi. Kenapa sih bang? Monyet Sal, gue bilang. Nggak ada itu, katanya. Sal lihat kali lu, beneran Sal. Gitu. Kata gue tuh, mama bangunin orang tidur aja, dia bilang. Marah-marah lah sih. Ya marah sih enggak, cuman dia kan lagi pulas tidur kan, gue bangunin kan. Akhirnya di situ gue baik-baikin lah Sal. Sal mau ngopi nggak? Gue bilang kan. Sal mau ngopi nggak? Ya, boleh deh kata dia tuh kan. Setelah minum kopi, gue kasih kopi, itu tuh masih Isal akhirnya nggak bisa tidur juga. Tapi gue mendengar suara jejak lagi ngedeketin loh. Pokoknya kejadiannya kenapa pas Isal tidur gitu, pas Isal udah tidur. Itu gue ngedenger suara jejak lagi. Tapi gue udah nggak ambil pusing, gue tidur aja tidurnya. Pokoknya gimana caranya tidur udah. Daripada gue nggak tidur makin jadi buka tenda tahu-tahu ada yang nolong. Gitu kan gue nggak mau. Udah akhirnya gue paksain tidur. Terus pagi lah nih, biasa gue bikin sarapan, bikin mie rebus ya kan, mie rebus, ngopi. Habis itu beres-beres tuh kan, beres-beres sampahnya yang tadi bekas gue bikin sarapan. Tuh bang, mau air bisa dulu lah, gue udah mulus katanya. Ya udah bareng lah gue bilang. Bareng. Boker bareng tuh ya. Boker bareng akhirnya. Setelah itu kan udah ada spotnya nih, spot buat BAB-nya nih. Sebelahan tuh emang nggak terlalu sebelahan, nempel juga gitu. Masa pantat sama pantat nempel gitu kan nggak mungkin. Kan. Harusnya depan belakang bro, ngobrol ya boker tuh. Jadi gue ngeliatin tai gitu ya. Isal cerita lah akhirnya. Bang, tadi malam pas sebelum lo bangunin gue tuh, gue ngimpi tau. Mimpi apaan? Bilang ada remaja cewek gitu kan, dibunuh loh di sini. Di depan gua dibunuhnya. Tuh Sal lo nih ada aja. Di lokasi yang yang di pos 2 itu, yang gua nenda itu dibunuh. Gak usah cerita begituan lah, nanti aja gua bilang. Ya, mimpi doang biasa, bunga tidur gitu. Ya udah akhirnya balik lagi ke shelter kan, beres-beres lah gua tuh, packing lagi kan, tenda gua masukin lagi ke carrier gitu kan, semua udah beres. Di situ gue nanya, Sal, lanjut nggak nih? Memastikan lagi tuh. Iya, dari situ tuh sama-sama ngelamun tuh. Ya, akhirnya gue inisiatif, Sal, mendingan turun aja ya. Ya udah bang, kata dia tuh. Ya udah bang, ya lu juga mau turun kan? Iya sih, gue juga sama bang. Badan gue nggak enak alasannya tuh kan. Akhirnya lo memutuskan turun. Iya, hari itu gue memutuskan turun. Gue nginep semalam doang di pos 2. Gue nggak jadi naik ke atas. Jadi setelah gue turun, udah packing nih, udah bersih semua, akhirnya gue turun, akhirnya gue mampir di salah satu rumah warga tuh, istirahat kan, numpang mandi, terus makan gitu kan, dihidangin makan gitu kan. Isal nanya ke si warga situ, nanya, Mas, di pos 2 tuh ada kejadian apa sih? Dia bilang, saya semalam dimimpiin kalau ada remaja cewek gitu loh, dibunuh di situ gitu loh, di depan saya lagi Mas. Nah dari situ dia akhirnya ngebuka tuh si warga tuh, si masnya itu yang punya rumah itu. Ada juga mas, di pos 2 itu memang terkenalnya angker, dia bilang. Nah di pos 2 itu penunggunya cewek, nenek-nenek, bungkuk. Gue langsung ke notice gue, apa yang
gue semalam lihat nenek-nenek gitu kan, bukan monyet gitu loh. Masalahnya kan jalannya monyet itu kan kayak orang bungkuk kan, ya kan? Gue juga semalam melihat loh, tapi gue pikir monyet, gue bilang. Ya emang sih kata dia tuh, kalau di pos 2 tuh memang banyak katanya warga sini yang pernah lihat bahwa penunggu itu nenek-nenek bungkuk. Nah, untuk teman-teman yang mau berbagi cerita ke kita, pengalaman mistisnya, pengalaman horornya, atau pengalaman yang bersangkutan dengan tragedi-tragedi yang ya ada hal-hal kaitannya dengan mistis lah, kalian boleh share pengalaman kalian ke alamat WA, email di bawah ini ya. Oke. Kita tunggu loh. Nah, udah cukup sekian aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time di video selanjutnya.